warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Semoga teman-teman tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh kita. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas mengenai bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah sesuatu bangunan yang memiliki ruang. Teman-teman, ingatkan salah satu slogan yang ada di Sekolah Alam Bogor, yaitu awas, aku bawa wadah sendiri. Nah, teman-teman kalau misalnya sehari-hari banyak ya wadah-wadah yang kita gunakan. Bursi punya contohnya banyak nih. Misalnya wadah tempat minum air. Ada banyak, ada yang bawanya seperti ini. Kemudian ada juga yang bawanya seperti ini. Atau ada yang seperti ini. Atau bahkan ada yang seperti ini ya bentuknya. Nah, itu wadah minuman. Sekarang wadah makanan banyak juga bentuknya. Misalkan ada yang bawa wadahnya ini. Kemudian ada yang ini. Atau bahkan ada yang seperti ini. Nah, kalau misalkan kita pergi membeli sesuatu, kadang-kadang kita diberi wadahnya teman-teman ya, macam-macam bentuk wadahnya. Ada yang misalkan seperti ini, kalau kita beli ini kita dapat wadahnya ya. Atau kita belanja ini juga dikasih ada kotaknya. Atau misalkan kita bawa seperti ini ada kotaknya juga gitu. Atau yang seperti ini juga ya, ini macam-macam bentuknya. Ini ada wadah-wadah yang biasa digunakan oleh pabrik untuk memberikan barangnya gitu. Nah, kenapa sih Bu Rizky membahas mengenai wadah-wadah? Karena sebenarnya wadah-wadah yang ada di sini itu adalah bagian dari bangun ruang. Kenapa disebut bangun ruang? Karena dia memiliki ruang. Ini ada ruangannya di dalam, bisa kita isi sesuatu. Atau misalnya ini juga ya, bentuknya seperti ini. Kalau kita buka, nah kita bisa mengisi sesuatu. Nah, itulah yang dinamakan dengan bangun ruang. Pada umumnya bangun ruang itu ada dua jenis. Yang pertama bangun ruang sisi datar, kemudian ada juga bangun ruang sisi lengkung. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya kita lihat dari sisinya. Ketika semua sisinya datar seperti ini, contohnya ini semua sisinya datar ya teman-teman ya, maka ini dinamakan salah satu contoh bangun ruang sisi datar. Ketika ada salah satu saja bangun sisi yang bangunannya melengkung, maka itu dinamakan bangun ruang sisi lengkung. Contohnya seperti ini ya, atau seperti ini juga ada bagian sisi melengkungnya. Dalam materi bangun ruang ada dua hal yang akan kita pelajari, baik itu bangun ruang sisi datar ataupun bangun ruang sisi lengkung. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah volume, dan yang kedua adalah luas permukaan. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu objek. Nah, objeknya bisa macam-macam teman-teman, dia baik yang objek yang teratur ataupun yang tidak teratur. Contohnya di sini ada box ya, boxnya sebesar ini teman-teman, besar ya, cukup besar. Nah, kalau misalkan kita masukkan barang-barang ke sini, bisa berupa cairan, bisa juga berupa benda padat. Misalkan kita masukkan yang ini ya. Tadi barang-barang yang Bu Rizky punya, tadi Bu Rizky masukkan ke sini. Ini, nah, apa namanya, objek ini masuk ke dalam sini. Inilah yang menempati ruangan dari kotak seperti ini. Ini kalau kita lihat, ini masih ada kosong-kosongnya, berarti ini belum maksimal. Ini tidak penuh, maka kita sulit menentukan volumenya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang volumenya terisi penuh ya. Berapakah volumenya? Di sini Bu Rizky punya alat ukur. Ya, nanti alat ukur ini bisa biar kita tahu maksimal dari benda ini, bangun ruang ini berapa sih maksimalnya. Kita coba tuang ya teman-teman. Nah, ternyata botol yang tadi kalau kita masukkan ke dalam gelas ukur, kalau kita lihat teman-teman, ternyata ini volumenya sekitar antara 300 sampai 350 ya, dan satuannya adalah mililiter. Jadi volume penuh untuk botol tersebut adalah antara 300 sampai 350 mililiter. Total keseluruhan permukaan yang ada di bangun ruang tersebut. Misalkan contohnya ini
ada bentuk seperti ini, maka ada berapa permukaannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 permukaan yang perlu kita hitung. Untuk mempermudahnya kita bisa bongkar, teman-teman. Nah, bongkar ya. Jadi masing-masingnya kita hitung. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan itu adalah mencari luas bagian luarnya. Untuk membedakan antara volume dan luas permukaan adalah misalkan ini botolnya kan ada isi air nih, ada isi air teman-teman. Antara dengan tutup atau tanpa tutup, volumenya tetap sama. Ya, tapi kalau luas permukaan jadi berbeda. Misalkan ini yang tadi awalnya sebanyak 6 luas, kalau kita potong atasnya, maka luas permukaannya tidak jadi 6 lagi, tinggal 5 sisi. Jadi yang cukup kita hitung adalah 5 sisi saja. Jadi perbedaannya adalah volume tidak memperhatikan sisi, sedangkan luas permukaan memperhatikan sisi-sisinya. Itulah bangun ruang yang ada di sekitar kita. Semoga dari penjabaran tadi kita bisa memahami apa itu bangun ruang dan bagaimana konsep bangun ruang kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.